Kebetulan gue punya suami yang emang rajin. Apanya? Rajin sidak. Jadi dia kalau pulang kantor tuh ya, gue berharap kayak suami-suami lah yang di sinetron gitu yang pulang lewat pintu depan. Dia pulang lewat pintu belakang 80%. Ngecek kulkas. Sekarang itu kayak bunga anggrek, kebanyakan matahari mati, kebanyakan air mati. Harus pas gitu ya? Harus pas takarannya. Kayak misalnya ada satu, gila ya ternyata gue tuh mental breakdown, gue tuh mental abuse, ya gue di mental abuse sama orang tua gue. Ternyata pas dilihat-lihat, dia baru diomelin gara-gara pulang clubbing telat. Ya gimana nggak diomelin, mau gimana? Mau gimana? Iya. Seru, inspiratif, jujur, dari hati ke hati, Luna dan Marian di TS Talk. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know how much I love you. Please don't take my sunshine away. Aku tuh kayak keren banget gak sih, kayak oh my god, I'm like so cool. Halo? Ntar dulu. Lagi di TS Talk Chaos. TS Media itu loh yang baru di-fundingin. Duitnya banyak banget, makanya aku mau datang. Ya kalau gak ada duitnya mah ngapain? Kan pantat gak berangkat kalau gak ada cash. Oke, yaudah ya. Oke, thank you, bye. Jadi gitu. Kalau ada duit gitu aja mau datangnya. Ya pasti lah. Nanya. Oh, jadi selama ini sebelum funding diajak-ajak nggak pernah bisa. Nggak mau. Jadi nggak ada duitnya. Padahal gitu. cuma duit ini loh, uang transport loh. Gak masalah, yang penting tuh ada harta di baliknya. Susah kali ya, hidup emang susah kalau udah punya anak 3 ya. Susah sih enggak, cuman emang tingkat kematerialisasian tuh tetap tinggi ya. Tingkat ke apa? Materialisasi anak tuh bagus kan gue ya. Weh, akhirnya datang juga Ayu Dewi. Kalau di kita namanya Ayu Dewi. Ayo Dewi. Tahu belum? Kayaknya Ayu lagi gitu. Ayu lagi gitu. Ya sih, aku kan emang suka yang lagi dan lagi. Oh, luar biasa. Makasih loh Ayu Dewi akhirnya datang ke TS Talks. Aku tuh kayak terharu sama 2 perempuan ini, kayak cuman 2 tapi bisa menghasilkan ponde yang luar Makanya biasa. sering ngumpul sama kita. Emang udah sering ngumpul. sih. Sering sih. ngumpul Tapi kalau kita Tapi susah ngumpul, diajak. ya diajak sabar. trip nggak mau, diajak event nggak mau. Ya karena emang kebetulan ada yang lebih berharta di sebelahnya, jadwal yang lainnya. Bener. Kebetulan juga. kan anaknya takutan juga. Oh, anaknya takutan emang. Aku tahu Ayu Dewi emang. Tapi paling nggak dia hangout Parnoan. sama kita for friendship oke. Nggak, Boleh dia kan? kalau Hadir temen terus. gue nggak usah ragu lagi. Iya, Gitu. ya kan? Gila. Sabar, kayaknya banyak masalah ya. Banyak masalah. Pundak aja dipukul. Iya, kadang-kadang salah terus. Iya sih. Iya, Biar kayak oke, musisi. Kalau musisi kan kalau ngobrol ada genjrengannya. Tapi dia- dia acara-acara tuh apa Jimmy Fallon yang tiba-tiba ada. Iya, ada Tapi gua gimana musik rasanya? musiknya. Gimana rasanya ada di talk show terus dimulai dengan nyanyi gitu? itu kayak oh my Bintang god. utama loh. Ini tuh kayak signature baru. Oh gitu. Asik. Bukannya katanya mau ngeluarin single baru? Iya, tapi ntar lagi takut. Kan rekaman corona. Emang belum rekaman? Belum, karena kan takut kalau nyemprot ini mic kan takut bukan punya sendiri ya, takut ntar jadinya jatuhnya ganti rugi studio karena takut rusak gitu alat musik audionya gitu. Lebih ke situ. Iya, tapi kalau dilihat Raisa udah rekaman loh, Iya. yang penyanyi BCL beneran aja aja. udah rekaman. Nah Iya, itulah. bisa gua di itu. rumah lo bikin studio sendiri dong. Mohon maaf nih kalau gua rekaman sendiri yang ngatur siapa gitu kan. Komposernya udah punya studio sendiri, cuman kan gue takut ya. Ya gue parno lah guys kalau berbau-bau mic gitu. Kan ini tadi kan gue laundry dulu. Iya benar. Tapi emang Ayu kan salah satu teman kita kali yang kita tahu lumayan very protokolnya super ketat. Gak usah gitu ya. Gue aja disemprot. Tapi pernah satu ketika dia minta disemprot, gue kelebihan. Parah banget. Dia kan nyemprot gini ya guys. Yang namanya nyemprot tuh kan outfit ya. OTD yang disemprot ya kan. OTD ya. Gue lagi Sepatu gini. pun. Sini gue semprot. Dia nyemprot tuh kayak dari sini nih. Lo tau kan masuknya kemana? Ke muka gue. Yang ada gue bukannya sehat. Yang ada golongan darah gue pun menolak gitu. Maaf. Tapi mungkin karena itu lo gak pernah kena corona juga kali ya. Iya juga ya. Udah ada disinfektan. Jadi bangke-bangke disinfektan di kan, darah gue. Bener, padahal lo aktif keluar rumah kan, kerja masih. Alhamdulillah. Ya mungkin Masuk mobilnya semprot ya Iya, kan. dan Ya. menjadi apa ya, buaga ibu-ibu anak 3 Ibu anak tapi 3. masih aktif kerja. Itu kenapa Bu? pelarian Kurang. ya. Oh, pelarian. Working momnya itu karena Enggak dong, pelarian enggak dong. ya. Karena kan gue tuh sukanya active guys, proactive Aktif, gitu. proaktif ya. Gue tuh
suka gitu kalau ngerjain sesuatu. Walaupun sebenarnya jadi ibu rumah tangga aja menurut gue tuh berat loh. Gak mudah loh untuk seorang ibu. Iya. Punya anak, Dan tinggal punya di rumah. suami ya. Gak usah punya anak deh, punya Punya suami aja anak. menurut gue udah berat ya. Jatuhnya keluhan anak sih ya, karena plural ya, anak sih ya. Teken banget. Kan banget ya. Karena tuh gue tuh baru menyadari fungsi ibu atau istri itu tuh kayak recently gitu. Gitu. Gimana? Fungsi apa? Maksudnya gini, Fungsinya apa? fungsi istri dan ibu gue tuh baru sadar fungsinya banget ya recently gue baru tahu. Recently. Lo tadinya nggak tahu ada fungsinya. Ya ada, apa fungsinya apa sih ada. Cuman kayak bener-bener menjalani role 100% itu gue baru menyadari. Karena dari dulu gue pikir ya udah hidup tuh balance. Misalnya wanita pekerja ya kerja, misalnya udah menikah ya tetap kerja gitu. Tapi gue missing the point that tetap lo harus jalanin role lo yang utama setelah menjadi istri ya urus rumah gitu. Iya, Nah benar. itu yang gue agak Itu missing. benar. Karena urus rumah itu kan nggak cuman melulu mengenai sediain makan kalau orang rumah mau makan, nggak gitu. Tapi ternyata harus kerapihan, kebersihan, segala macam. Orang rumah tuh berfungsi dengan baik, as in like bekerja dengan baik, as in like ngatur cutinya mereka, as in like kalau misalnya mereka salah-salah gue juga harus tahu gimana benerinnya. Lo baru tahu ini recently. Gue kurang baca kamus. Lo baru Jadi kenapa nggak nanya gue aja gitu? Soalnya. Gue belum kenal sama elu. Juga sih. Ya kan? Tapi apa sih yang membuat lu baru menyadari ini sekarang? Emang sebelum-sebelumnya konsep lo tentang ibu rumah tangga dan seorang istri itu bedanya sekarang dan dulu apa? Kalau dulu itu gue fokus ke obrolan suami gue yang adalah udah santai aja lah, yang penting tahu ngurus rumah sama anak-anak tuh kan kayaknya enteng ya, sounds so lightly gitu. Ya ngurus rumah sih gue udah, yang ngurus rumah menurut gue kayak beres gitu, kayak gue pulang tuh rumah masih ada, belum di Emang gosok. ada ya Gaji. orang yang Gaji. pulang tiba-tiba nggak Ada, tiba-tiba rumah disita, ada. Oh iya juga Iya kan? ya. Berarti Kalau itu bingung. suaminya yang nggak bener. Atau ya bisa juga istrinya sih. Iya kan, listrik mati pulang, Iya. kompor meledak kan ada. Iya. Tapi selama ini gue pulang baik-baik Nggak aja apa-apa, tuh rumah. aman-aman aja Aman, kan, listrik iya. masih nyala, ya kan. Asisten-asisten semua bisa digaji. Beres. Ternyata nggak gitu, karena tuh jadwal laundry gitu. Kenapa celana aku belum ada? Nah lo gue bingung. Terus gue rekam, kenapa celana bapak belum ada? Masih di laundry bu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh ternyata seorang istri harus memastikan itu celana kotor udah harus masuk laundry hari ini. Harus tahu baliknya kapan. Karena apa? Karena kalau bapak mau pakai tuh lemari kosong, runyam hidup gua gitu. Begitu. Jadi Tapi harus kan dikalender, ini dijadwalin juga. nggak semua rumah tangga orang Nggak sama semua. ya. Nggak sama, Tapi nggak maksudnya sama. kita Ini khusus bicara lo. Tapi rata-rata sih orang begitu ya. ada yang begitu, ada yang enggak. Ada yang begitu, ada Tapi yang lebih enggak. banyak yang ada begini. Betul. Oke, oke. Menyiapkan makanan beraneka macam rupa. Karena gue tuh dari kecil, kan gue susah ya. Gue mau jujur aja guys. Nggak, Susah, susah iya, iya. apa nih? Susah tuh gini loh, gue tuh biasa hidup sederhana. Di bawah sederhana tuh kan kurang dari cukup. Di bawah kurang dari cukup kan miskin ya. Ya gue antara miskin sama kurang dari cukup lah. In between tuh apa ya? Miss Queen lah ya. Jadi gitu. Yang tiap hari tuh gue makan sayur bayam sama nasi tuh beres. Enak Oh, loh. enak dong. Kan? Enak. Sehat. Kebetulan gue berpasangan dengan orang yang kayaknya kalau di meja makan cuman ada nasi sama satu lauk tuh kayak kurang gitu. Ini pasti orang Indonesia suaminya ya. Betul. Pengennya banyak ada lauk. Banyak. Kayak kebetulan. restoran Padang gitu. Nah, gitu. Suaminya orang Banyak. Indonesia, pacar-pacarnya orang bule semua. Oh bener Nah, juga. itu dia. Bukan Bener lagi. juga. Jadi lo latihannya sama orang bule, kawinnya sama orang Indonesia. Gue kawin orang Indonesia yang kebetulan emang dari kecil tuh kayak kalau mau makan tuh kayak mau Pesta. ada hajatan Iya, gitu. iya, iya. Ada nasi, ada lauk pauk, sayur, mayur. Ini Oh, ada Sambal, ikan tiga teri lauk gitu. ya. Jadi misalkan sayur satu, Nah. terus misalkan ayam, terus Ada apa satu ikan, lagi ada gitu. sambal, Itu gue jujur aja sampai 3 tahun ke belakang gue tuh boro-boro 3 tahun kayaknya sampai 2 tahun ke belakang gue masih nyontek menu ipar gue. Ada menu nggak? Ada menu, minta nyontek gitu. Jadi kayak tiap hari tuh berganti gitu. Kan gue nggak ngerti gimana misalnya nih masak opor. Kalau masak opor pasangannya apaan ya? Di otak gue cuma tempe aja. Tak gue cuma nasi aja sih. Nah kan lo bule ya. Ini tuh kayak kalau cuma nasi sama opor tuh kayaknya kurang gitu. Walaupun kayaknya dia tuh kadang-kadang suami gue nggak yang mana nih gitu. Tapi kayak dari matanya tuh gue rasa ada kekecewaan gitu. Kayak cuman. Ah gini dong nih. Kayak mukanya Regi gue Terus gue bingung kalau mukanya dia kayak gitu. Gue cuman bilang, Mbak tempe. Cuman sebatas tempe gitu. Ada wah ngerti lagi. Pernah gue pasang-pasangin nih. Meriah banget ya. Ada daging, ada ikan, ada sayur. Tetap dia bilang, kalau ada daging kenapa ada ikan?
Padahal udah lengkap. Udah rame ya? Bener gak rame dong? Sesuai ekspektasi. Sesuai lu ekspektasi gitu. ya. Dia bilang, ya mau bazir dong. Ini mau ikan apa mau daging? Terus gue langsung bilang, ya ikannya bisa buat besok. Dagingnya juga bisa buat besok. Jadi gitu, susah guys. ya. Susah. Nggak Itu gampang. baru urusan makanan loh. Itu baru urusan makanan. Belum anak-anak. Kebetulan gue punya suami yang emang rajin. Apanya? Rajin Rajin ngapain? sidak. Jadi dia kalau pulang kantor tuh ya, gue berharap kayak suami-suami lah yang di sinetron gitu yang pulang lewat pintu depan. Dia pulang lewat pintu belakang 80%. Ngecek kulkas. Rapih apa enggak kulkasnya gitu. Terus kan gue sama ibu gue sama bapak gue kan kebetulan bertiga ya hidup dari kecil ya, kayak nggak ada orang lain. Gue juga nggak biasa pakai mbak dari dulu. Ibu gue emang nggak kurang akur sama orang belakang. Jadi gue bertiga mulu. Jadi kan ya biasa ya menyayang sesuatu tuh biasa. Misalnya gue jajan nih hari ini. Ini lebih tepatnya ibu bapak gue sih. Jajan misalnya minuman deh boba deh. Terus ditaruh lagi di kulkas buat besok. Oh ya gitu, ampun. kan. Atau buat Terus- nanti. Atau buat nanti. Buat Iya, dia iya, kapan iya. dia pengen. Pokoknya nanti deh ya. Terus kan bentuk boba tahu dong. Boba ada sedotannya dong ya kan. Ya kan? Ya besokannya nih. Misalnya hari Senin. Ibu gue Selasa mau minum lagi. Udah hilang tuh boba. Pas nanya. Ini minuman saya kemana ya mbak? Udah dibersihin sama bapak. Jadi suami gue tipenya gitu begitu buka. Ini apaan nih? Kok begini? Buang. Gitu. Jadi tuh konsepnya dia. Kalau mau diminum Dikonsumsi, atau dikonsumsi harus lagi. habis. Enggak. Ditaruh Harus di ditaruh di tempat yang compartment. Compartmentalize. compartmentalize. Baik Hadir makanan ke maupun bahasa. masalah. Tupperware Mas. Tupperware. Itu masalah. Itu anak muda, lu pada mau kawin muda. Lu cari di mana vendor Tupperware yang bagus yang warnanya sama. Mampus tuh, Iya, iya, mampus nggak sih? Dan itu urusan rumah tangga. Rumah tangga. Dan rumah tangga, anak plus karir lo Kerjaan. masih jalan. Nah itu Dan karir lo gila loh ya. Itu namanya Jamnya bisa berantakan. bener nggak? amazing. Itu namanya ngadi-ngadi. Tapi apa yang Mas seduh? Apa sih ngadi-ngadi? Yang ngadi-ngadi udah lalu jadi ibu rumah tangga. Ibu ngapain lu pakai kerja? Itu namanya ngadi-ngadi. Ngada-ngada. Iya ngadi-ngadi. Oh, Bahasanya ngada-ngadi. kayak lu gak kekinian deh. Oh gitu. Maksudnya ngada-ngada jadi sekarang ngadi-ngadi. Tapi udah temenan sama Kiana udah lama ya. Baru. Iya. Iya, baru di Sumba sih. Iya. Berapa bulan? Tadi dulu deh, kan lo banyak nih macam-macam. Apa rumus lo, must have lo? Misalnya lo harus, doesn't matter sesibuk apa, gue harus makan pagi sama anak-anak gue. Kayak gitu, misalnya. Kayak gue kan harus makan malam sama anak-anak gue. Jadi gue berusaha malam di rumah gitu. Lo Gue apa? Supaya balance. Nggak ada. Weekend kali ya. Weekend, Oh, iya, iya, Sabtu iya. Terus Minggu. susah-susah diajak kalau weekend. Iya, gue kalau weekend asik. asik. Enggak, sorry. Kalau dikunci, kalau ganti kunci. Sabtu Gue musisi gitu loh kalau Boleh ngobrol nggak? gitu. Nggak datar. tiba-tiba breng Sorry, cek dulu. Asik ya. Enggak gitu sih. Itu C-nya ukulele sama gitar beda loh. Bukan, gue bilang musisi gak gitu juga. Oh masa? Ya kan biasanya mau pegang ini kalau musisi. Oh iya benar juga. Beda. Enggak, kalau dia yang gue tahu ya, maksudnya Ayu kalau Sabtu waktu pacaran sama Regi, Minggu anak-anak. Iya. Itu, Senin jadi sampai itu Jumat, your must have itu. adalah minggu aturan. Yang penting minggu lo totalitas gitu ya. Iya, gue lebih punya rasa nggak enak sih kayak ke anak-anak gue juga walaupun mereka masih kecil. Gue merasa bahwa I kind of stolen their time yang seharusnya bisa dimaksimalin sama gue during weekdays. Jadi weekend tuh gue rata-rata pengen lakuin semua sama keluarga. Walaupun sebenarnya gue tuh bersyukur banget karena gue berada di pekerjaan atau field yang sebenarnya jamnya bisa gue atur. Kasarannya gini, kalau gue mau pol-polin 1 kali 24 jam gue bisa kerja bisa. Cuman kan gue mikir gue seibu loh gitu yang mendampingi mereka walaupun mereka banyak pendampingnya juga. Cuman kan bagaimanapun juga ibu kan tetap harus ngedirect ya nih anak mau dibawa kemana, kayak gimana. Kalau gue ajar gitu 1 hari banyak acara segala macam, anak gue ntar gimana gitu. Jadi gue memilih aja yang kayaknya semakin kesini gue makin dikitin gitu. Oh, mereka pernah gak sih kayak bilang di rumah aja dong, nggak usah kerja, Oh, di rumah sering. aja. Mama mau kemana? Mama mau kerja. Mama mau kerja. Mama mau kemana? Mau golf lagi. Anak gue yang pertama udah gitu. Emang Akila memang turunannya. Oh sama ya. Sama. Oh, jadi sebenarnya Mukanya sih bapaknya. Iya. kayak bapaknya, cuma Kelakuannya. gaya tetap ya show. Paling terus. ujungnya nanti makan es krim boleh. Oh, Boleh makan es krim. Tapi lu memberikan pengertian kepada anak-anak lo bahwa lu bekerja menjadi ibu dan menjadi istri, terutama soal pekerjaan tuh lu udah memberikan penjelasan itu dari dini gak sih? Atau lu lebih kayak komunikasi secara ya nanti dikasih es krim aja gitu supaya diem atau ngerti gak sih konsep mencoba mereka udah di komunikasi. Jadi gue pernah ngedudukin dia, terutama yang paling besar. Tapi yang kedua udah mulai gue masukin. Jadi gue bilang gini, karena gue pengen membesarkan anak gue dengan konsep seperti gue ya, maksudnya bersyukur dan jangan sampai anak-anak ini tumbuh jadi spoiled kids aja. Iya, iya. Gue selalu bilang gini,
Kalau Akila melihat teman-teman Akila yang mommy atau dedinya cuma satu yang bekerja, itu mereka sangat amat beruntung karena cukup satu yang bekerja tapi bisa bayarin sekolahnya. Kalau mommy sama dedi harus berdua kerjanya supaya bisa bayarin sekolah Akila, supaya bisa bayarin lesnya Akila. Kalau nggak bisa, gue bilang gitu. Jadi gue nggak mau anak-anak gue tuh tumbuh dengan punya perasaan atau pengetahuan, I'm privileged, gue mau apa aja bisa. Karena menurut gue anak-anak kecil itu belum bisa belajar tanggung jawab, kan mesti kita yang ngajarin. Dan juga mereka belum bisa memilih yes or no, jadi harus kita tetap yang mengarahkan. Gue mau sampai di taraf mereka bisa, oh kalau gue mau sesuatu ya gue harus berusaha gitu. Misalnya kayak misalnya es krim deh, mereka harus usaha dulu, misalnya ngerjain apa tugasnya hari ini gitu, dan weekend doang biasanya gue kasih es krim. Tapi permen gue gak bolehin karena gue takut sakit gigi. Kalau anak kecil udah kenal manis dari kecil, Iya benar, setuju. itu mereka susah untuk lowering down their itu taste. gue dulu tuh dari kecil suka makan permen. Anak gue sekarang gak ada yang makan permen. Iya kan, pasti Karena kan lu gue belajar nyesel. kan. Iya, dan gue juga takut kan penyakit lah ya kan, banyak banget. Kan es krim gula juga, Bu. Tapi kan banyak susunya. Kan gue pilih es krim yang banyak, sugarnya yang less sugar. Pembelaan dia biarin aja. Less sugar. Gue kan belum punya anak ya, gue gak tahu ya. Asik. Less sugar. Less sugar. Jadi intinya gue sama anak-anak gue tuh ngasih pengertian bahwa kita tuh begini karena kita dua-duanya harus kerja supaya bisa memenuhi apa yang kalian dapatkan sekarang gitu. Jadi ya baik makanan pun begitu, misalnya nggak setiap kali, misalnya mau makan daging gitu. Oke, tapi makan daging itu nggak bisa setiap hari pesan ya, karena makan daging itu mahal, nggak murah dan harus dihabiskan makanya, gitu. Jadi gitulah. Kalau suami? Itu mah udah susah. Enggak, maksudnya suami Masuk. itu Ganti kunci. Gimana balance enggak sekarang kan itu buat anak-anak pengertian. Suami ngerti enggak? dukung Kerjaan lo yang kayak gitu jamnya. apa sebenarnya dia komplain tapi dia sok enggak kamu enggak pernah di rumah. Dia tuh lebih ke nggak peduli kayaknya. Nggak ada yang peduli. kagak lah, peduli. Enggak lah, peduli Cuma lah. kan dia mah cuek Ya orangnya. konsepnya tuh kan YOLO, makanya gue suka panggil dia YOLO. Si Melanie sih yang pertama bilang YOLO. Nah kayak dia nih, dia Yoli gue panggil, yang jadi versi gue Yoli, cewek. dia YOLO. YOLO, you only live once. Bener-bener begitu prinsip hidupnya. Yoli Nggak- apa i? Ya kan cewek, jadi Yoli gitu. Ya kalau ditanya kepanjangannya emang nggak ada ya, gue pikirin dulu ya, ntar baru tanya lagi ya. Gitu, jadi gue mikir karena You gue only live independently. Gitu. Nah, asik. Kalau gue Yoli. Masuk Pak Eko. Bagus. Iya, dia tuh gak pernah bilang kayak, ya itu dari awal udah gitu doang pesannya dia, pokoknya kerja boleh terserah asal ingat urus rumah dan anak-anak. Udah gitu aja pesannya dia. Tapi ternyata makna itu kan luas ya. Iya. Kayak hello. Kayak urusan satpam aja tuh gue mesti ngurusin. Sapam. Gitu. Ganti Sapam. oli, ganti oli. Ganti oli sih enggak, karena itu udah urusan kantor, tapi kayak masalah bener-bener ini satpam nih Mungkin mau itu urusan izin. rumah hitungannya. Domestik, beneran domestik. Benar, iya. Literally Gue domestik. begitu harus ngurusin semua domestik. Nah itu maksud gue yang gue tuh tidak tahu dari awal, karena kan nih belajar dari awal gue tuh hidup bersama orang tua gue, konsepnya togetherness, bener-bener togetherness, dan tidak ada orang luar. Orang luar tuh maksudnya yang membantu kita ya. Gue nggak punya supir, gue nggak punya mbak, jadi gue nggak tahu bagaimana mengatur itu. Tidak tahu gue how to organize domestic. Additional stuff gitu. Nah, Iya. I have no staff gitu, jadi gue nggak tahu. Sekarang banyak loh staff lo. Nah, kan gitu orang. Sekali nggak ada langsung ada blar gitu. Pasti bilangnya derita dendam miskin. Bablas ya. Gue bilang dendam miskin. Mama, kalau bilang apa-apa dulu nggak punya, sekarang 13 gitu. Langsung Ya emang nggak gue buka apa-apa, udah asrama. diri sendiri dan lo memperkerjakan banyak orang. Ya, juga kan gua- berkah juga. Tuh, hitungnya bantu-bantu lah. Iyalah. Cuman emang banyak ya setelah gue Baik, pikir-pikir. banyak sih. Lo ngurusin semuanya, ngurusin domestik apa. Aduh, gue ngebayangin aja kayak udah. Jangan dibayangin emang. Actually gue juga ngerti, gue juga. Ya kan, sama kan. Tapi gue pengen tahu, lo mau mencapai lo ada gak sih? Kayak aduh, Mau I mencapai just don't want gue. to do anything. Aduh, bisa gak sih gue gak usah kerja aja, bisa gak sih gitu, ada gak? Nah itu, alhamdulillah gue selalu punya energi berlebih. Gue gak pernah capek karena gue selalu mikir gini. Gue baru aja gue sadari ya, ternyata kan gue tuh emang suka, I love to splurge lah. Gue suka belanja ya, intinya beli barang bagus, beliin orang barang bagus, itu gue suka memberikan kebahagiaan pada orang. Tapi ya akhirnya ini banget gue baru nyadari bahwa efek gue setelah membeli barang yang gue pengen sama efek yang gue dapatkan setelah karya gue diapresiasi dan mendapatkan hasil, entah berupa uang, entah berupa performa yang baik gitu. Ternyata gue lebih jauh lebih senang dibanding gue belanja dapetin yang gue barang yang gue pengen. Jadi gue udah mulai mikir kayak udahlah, gue emang
udah fokus aja being productive iya. as it is aja Iya, gitu. membuat karya. Masa Buat sih karya. berkurang belanjanya? Ya berkurang kalau dari segi gimana? Sabuknya baru. Nih saya sebulan saya mikirnya. Karena kan kalau bel kan bisa dipakai berulang kali loh. Enggak yang tiba-tiba bete anjingnya mati, gue tahu anjingnya mati. Belanja 50 juta. Lah lu kenapa? Anjing lu gak hidup lagi. 50 juta kredit card lu ikut mati yang ada. Oh, yang lo kau balik-balik gue ke rumah lo beli belanjaan itu ya. Ya gue mah ngerti ya, makanya diajak makan. Beli baju bobo, seksi-seksi. Dia mau pakai masalah apa Masih coba? apa juga gue pikir. Coba pikir aja. Oh, ada Ya bikin happy aja lah. Iya, nggak Kan segitu. kadang-kadang Nggak bikin happy nggak harus segitu spendnya. Betul, cuma kadang-kadang kalau lagi sedih kan kita nggak mikir ya. Terus dia pulang terus ada gue kayak kalau saya rumah segini. Anjrit, lo tau gak tadi gue belanja berapa? Terus gue mikir, ya lo juga yang belanja. Kok dia yang komen? Iya gue akhirnya menyadari penyesalan dan nyampe rumah gue juga kayak gila ya ngapain sih gue? Terus habis itu ya mau gimana? Ya Kak, lo harus ganti moto deh. Penyesalan emang datang terakhir. Kalian datang di awal itu pendaftaran. Ngemacet lagi kurang. Jeng, Ya, itulah pokoknya. Jadi, jeng. Tapi lu menyesali nggak apa yang bukan menyesali loh, tapi lu seneng nggak sih apa yang lu dapetin sekarang? Lu tetap masih bisa bekerja, lu punya 3 anak yang luar biasa lucu-lucu, terus Suami yang baik. gue belum responnya mereka udah ketawa loh. Mereka menertawakan statement yang mereka buat sendiri. Ada apa? bukan pertanyaan. Baik loh, suaminya baik. Baik. Ih, baik. Kalau jahat dari penjara no. Bener. Regi mah sohib gue. Yo, bro. Baik loh. Gue mah pasti belain Regi. Mas. Baik loh suaranya, udah pada makan. Iya udah. Gimana mainnya tadi? Gimana? Yuk, di mana sama orang? Sama orang. Bukan sama gue. Lu Jadinya rumpi DTS loh. Jatuhnya loh, ya kan? Nggak masalah, gue udah dibongkar sama teman-teman gue kalau di TV nasional, gue udah biasa aja. Oke, kita bahas tentang ini aja gitu. Tapi lu merasa lu sudah berhasil nggak sih menjadi working mom, tapi lu juga menjadi istri dan ibu. Mungkin gini, would you do it any other way gitu? Ada sih orang nanya, dia nanya sendiri ketawa sendiri. Nggak working Karena mom. kan gue tau cerita lu. Tapi kan gak mungkin gue bablas mungkin. Bukan, gue Enggak. takutnya Tapi orang orang nanya udah bisa sendiri. baca. Gue takut lo nanya sendiri, lo pada jawab sendiri. Sebelum gue jawab, lo udah pada jawab. Gue takutnya begitu, jika gak ada guna gue di sini. Astagfirullahaladzim, ini TV ini banyak yang nonton. Like I have to act more like seriously, like smarter than others. Ini harusnya gitu. lebih smart sedikit sih ya Iya sebenarnya kan? segmen ini ya. Coba Nggak, tadi mungkin gue nanya. Lo kan mak nih berdua working moms Working berdua. mom. Belum, I'm far from success when it comes to motherhood. Enggak, tapi Nah, tuh kan maksudnya itu. Tapi dari sisi working momnya lah, balancing Oke. semuanya. Would you have it any other way? Misalnya, I'm still learning day by day gitu, karena gue jujur gue lebih ngerasa nyesel saat gue misalnya I scolded my kids gitu. Gue tuh pas, aduh, I shouldn't have done that gitu, karena kayaknya approach anak sekarang tuh nggak gitu. Approach kita dulu, bener gak? Gitu. Diem beneran. Anak sekarang diem gak? Waduh, mulutnya diem, tangannya gerak. Nah, gue bingung ini gimana gitu. Jadi beda. Terus gue sering ngobrol sama psikolog. Psikolog anak sekarang tuh bilang dulu itu kita kayak bunga Edelweiss. Bisa hidup di mana aja. Analogi. Keren nggak? Cakep nggak sih? ada kan segmen berat ini, segmen Berat nih. Deep nih. Oke, Kalau lanjut. anak sekarang itu kayak bunga anggrek, kebanyakan matahari mati, kebanyakan air mati. harus pas gitu ya. Harus pas takarannya. Karena menurut gue anak sekarang tuh banyak distractionnya. Kalau zaman dulu kita, apa sih sebenarnya emotional abuse? Apa yang membuat situasi di mana orang bisa dibilang emotionally abuse? Jadi supaya gue tuh gini, tapi gue nggak gini, beda sama ininya. Ya mungkin gue belum ada di stage ini, tapi mungkin menuju ke sana atau sebenarnya beda situasi. Jadi mungkin lebih melek ilmu juga instead of just melek Atau get statement. professional help juga. Dan Jadi yang nggak pasti salah. ya kalau udah ngerasa terganggu banget dan ngerasa keresahan apapun, menurut gue yang Dan- pertama open up to your parents menurut gue sih. Benar. Dan itu- sebagai orang tua juga harus bisa terbuka menerima Nah itu kekurangan. nggak gampang loh. Jadi gampang. itu tuh yang gue pengen didik sama anak-anak gue. Makanya kan sekarang orang psikolog juga bilang jangan kasih gadget cepat-cepat sama anak. Itu juga menurut gue adalah kan mereka punya ilmu ya, mereka kan ahli ya, expert ya. Mereka udah tahu di stage mana, umur mana anak-anak bisa nerima gambar Iya. maupun situasi, konten yang memang sesuai sama umurnya. Karena kalau nggak sesuai sama umurnya, mereka udah terekspos sama hal-hal seperti itu, ya itu nanti mereka bisa punya
pengertian yang sebenarnya bukan mindsetnya beda. Terus gaya komunikasinya juga udah beda. Iya, makanya it's hard being parents yang di rumah 24 jam sama anak aja itu nggak gampang, apalagi kayak gue yang split sama kerja. Nah, jujur gue kalau dari sisi motherhood gue setiap hari gue masih cari ilmu. Ya, dibagi tiga lagi. Suami, anak, empat. Anak gue 4. Bukan, maksudnya anak sama kerjaan aja, cuma kan anak-anak. Itu harus satu sendiri. Iya. Terus udah gitu suami sama diri sendiri. Nah, lu lebih prioritas lo mana? Iya, Prioritas mana? Iya. Dari semuanya prioritas lo mana? Coba penasaran, ini gue gak pernah nanya kalau you. Prioritas dari semuanya? Iya, prioritasnya apa? Dari waktu yang lo punya. Oh, gue sendiri dong. Bukan waktu dong, dari overall aja. Okay. Oh, ini mau berantem dulu? Enggak, udah baik kan? Diskusi di in-house diskusi. In-house discussion kayak tadi Kelias. Internal discussion. Kayak, jadi pertanyaannya yang mana nih Mbak? Saya lupa nih. Prioritas lo antara suami, anak, diri sendiri, kerjaan. Family comes first, itu udah harus. Berarti family itu masuk suami. Ya mau gak mau ya? Enggak, family. Maksudnya, sorry. Maaf nih, sorry. Keceplosan deh kan. Gimana sih? Maksud saya, itu udah pasti. Ya. Enggak dong, anak suami kerjaan Kalau diri sendiri. Nah, kalau suruh milih. Bukan milih. Oke, tingkatan prioritinya. Skala prioritas. Kalau gini, kalau skala prioritas untuk menuju suatu keharmonisan, itu nomor 1 harus diri sendiri. Benar itu. I like that. Benar itu. I like it. I agree completely. Kenapa? Karena kalau lo nggak konten, lo nggak happy, gimana lo mau kasih vibes bagus atau vibes energi Setelah positif? berapa tahun dapat konsep Masih nggak? Ini udah Teori mah gue udah apa dari dulu. praktek. Gue lagi mau nanya praktek ini udah dipraktekin belum sih? Prakteknya gue cicil. Pakai KPR ya. Gue iuran KPR. Gue mah kalau diceritain teman gue, ih lo pinter banget ya bro. Ih gue mah pinter kalau kasusnya orang lain. Coba kalau kasusnya gue sendiri, ya bego. Jeng. Sorry guys, I'm supposed to look smart here. Oke, jadi Gitu. pertama Nah, memang diri sendiri. Kedua, diri sendiri. Ya kedua, nah tuh bingung deh tuh. Gini, kedua harusnya anak. Harusnya anak. Iya, Tapi gue masih berusaha banget untuk jadi the best version of myself as a mom. Gitu. Nah, jadi gini, contoh hidup gue selama ini adalah togetherness dari bapak ibu gue, gitu. Nah, kan kebetulan gue berpasangan dengan orang yang konsepnya emang gak togetherness banget ya, guys. Karena jadi dia itu punya self actualization di berbagai macam bidang, gitu. Kalau bapak gue yang gue lihat dulu self actualizationnya dia cuma 2. Suami sama bapak yang kadang bisa dicampur karena kita kemana-mana kayak anggota quiz game bareng bertiga aja gitu. Jadi gue tuh nggak pernah ngeliat bapak gue beda-beda gitu. Itu kan memang bukan salah lo juga. Bukan karena salah kan gue. lo melihat contoh adalah dari orang terdekat lo. Sedangkan pasangan lo contoh mungkin yang dia lihat juga orang tuanya juga punya kehidupan masing-masing. Jadi gak salah juga dong. Emang gak ada yang salah. Terus ketemu di tengahnya gimana? Yang salah ketemunya. Maaf maksudnya yang salah tuh waktu ketemu harusnya diobrolin dulu. Gue tuh begini sebelum loh, menikah. tuh begitu. Sebelum menikah. Wah ini penting nih ini buat nih teman-teman buat yang mau menikah. Yes, it's like so important. Like don't Jadi focus on love doang. Jadi harus diobrolin dari hulu ke hilir benar-benar. Yes. Apapun. Ekspektasi setelah menikah. Nah, jadi gini buat like bukan young setelah couple. kali ya dalam hubungan mau Ekspektasi menikah setelah sampai nanti. Iya ya, ekspektasi setelah menikah mau gimana, spend time-nya gimana, kebebasan ngurusin karena kan kalau pacaran Ini semuanya mereka lebih temenan apa lagi. enggak sih sebenarnya? Kayak oke. Kan kalau pacaran semuanya lebih dogi, semua bisa diterima. Betul, tapi kebanyakan kalau pasangan pacaran itu kan semuanya pakai topeng ya. Karena gini, Buka semuanya dulu. masih gila. Apa dia? Buka dulu topeng. Kangen kayak teleponnya deh. Udah pernah jadi tamu ini belum? Coba. Gue pengen undang sih, cuma gue gak enak sama dia. Ya ngapain gak enak? Lu undang aja, tapi gue nggak serius? ada. Alah. Terus gue tiba-tiba sok ngambil kunci. Sorry guys, kunci gue ketinggalan. Lagi syuting. Kalau gue sih nggak apa-apa, dianya mau nggak? Ada gue. Ya. Kalau gue yang undang bilang oke ya. mau, asal nggak pakai kamera. Mungkin Iya. lo gimana? Enggak. Nanti pas Ada gua, ntar gua. ada lo, ada jadi gua. lo Nanti ganti Ayu gue. hostnya, Gue jadi bintang backsound. tamunya. Bintang tamunya dia sama Luna. Iya. Nah. Bagus kan dikelilingi Virgo judulnya. Oh iya. Yeay. 3 Oh, Virgo. Tuh Virgo. Jadi tadi, lanjut. apa sih tadi? Nggak tahu juga ya Mas. Oh gini. Enggak, udah lewat. Udah lewat.
Tenang, gue inget. Tapi- Oh ya, hubungan. Jadi gini, kalau pacaran tuh semua pakai hubungannya. topeng. Kenapa gue bilang pakai topeng? Semuanya tuh selalu menunjukkan The best versi version terbaik. of themselves. Ya, Iya. karena kan belum dapat banget. Belum legal, belum official Masih gitu. jaim lah. Masih jaim, masih mau mempertontonkan versi baik dari dirinya sendiri. Begitu udah masuk dunia pernikahan, kan otomatis setiap hari udah ketemu. Jadi maksud gue adalah sebelum kalian melangkah ke dunia yang lebih intens lagi, lo tanya ekspektasi lo nanti kalau punya istri, istrinya kayak gimana sih? Nah begitu pun dengan suami, ekspektasi lo kalau nanti jadi suami tuh lo akan jadi suami seperti apa sih? Atau maunya diperlakukan seperti apa sebagai istri? Karena ada kan yang bilang I will love you the way I understand love. Nah itu juga masing-masing harus ngerti. Oh the way dia understand love tuh begini, the way gue understand love tuh begitu. Gimana nyatuinnya Jack? Masuklah ke love language. Jangan masuk ke love language, masuk love language gitu. Keren ya teorinya dia ya. Keren Prakteknya banget. susah. No, sorry banget. Justru di dunia marriage life kebanyakan orang mikirnya kayak dia udah suami gue, dia udah istri gue, udah gampang gue marah tinggal Nggak marah. akan kemana-mana gitu Nggak kan akan kesannya. kesannya dan Padahal gue nggak boleh gitu ya. nggak boleh gitu. Tetap menurut gue harus di-treat seperti layaknya business partner. Tetap harus dicari setelahnya, oh dia bete nih, tapi gue mau nyampein ini gimana caranya ya dia bisa nangkep gue dan message yang gue sampein akhirnya clear dan dia dapat message-nya gitu. Nah itu kan mesti dicari timingnya. Kebanyakan kalau orang udah nikah kayak gue kesel sama lo like sekarang like now. Nggak ngaruh say, nggak bisa gitu. Lo mengimbangi emotional emotional lo dari menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, terus wanita karir dibutuhkan professionalism yang tinggi. Mungkin pada saat lo di rumah lagi ribet riwah ngurusin tiga kan anaknya, apalagi udah sekolah online dan segala macam. Lo gimana ngejaga mood lo di lokasi kerja gitu, lokasi syuting lah atau Gue zikir. Masya Allah, soleha banget ya. Ketawa lu kurang ngajar, lu gak percaya banget sama gue. Susah mau dikulik ya. Aduh udah zikir lagi jawabannya. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, soleha sekali. Ya, selain Jadi gue lo bisa switch ya. selain gue beribadah, Nggak, gue yourself fokus ke sebenarnya pelarian gue tuh kerjaan. Jadi memang itu me time lo. Ya, jadi nah itu salahnya gue juga. Gue berpikir bahwa semua orang kayak gue, termasuk pasangan gue. Gue pikir tempat kerja gue adalah tempat di mana my playground, my work field is my playground. Tapi ternyata itu hanya di kasus gue. Ya. Dan ternyata banyak di luar sana yang banyak orang yang memperlakukan dunia kerjanya adalah justru itu dunia tempat dia full of stress. Nah, jadi going to it's a Medan war. perangnya dia. Medan gitu. perangnya Perangnya dia. dia. Dimana begitu pulang maunya chill atau mau mesti ketemu temennya supaya relax. Nah gue tuh tempat kerja gue tuh gue bisa ketemu teman, gue bisa main. Karena kita kan dunia entertainment tuh Nah. mungkin yang dilihat orang tuh glamor, fun, dan memang sih pada saat mengerjakannya fun lumayan kan fun. gitu. Iya. Nah itu yang gue pikir jadi adalah itu me time gue. Begitu gue pulang ya udah gue udah konten nih, ya udah gue bareng-bareng terus. Tapi ternyata nggak ada orang-orang yang mikir nggak kerjaan itu kerjaan, it's my war. Nah gue perlu me time di luar lagi, ada gitu kegiatan baru nanti pulang ke rumah as my sanctuary gitu Itu loh. benar sih, rata-rata orang kayak gitu, benar. Jadi emang pelarian Nggak gue cewek kerja. nggak cowok, cewek juga begitu. Iya. Kalau udah Sama capek kan? pulang pengen sanctuary. Nah, Tapi itu. lo biar lo ngerasa konten, jadi lo di rumah bikin konten ya kan? Nah, Suami. masuk Bu Eko. Karena iya gue tuh happy gitu. Sampai si Ege tuh, suami gue namanya, my husband's name Ege. Tapi takut gak tahu. Biasanya beda. Tahu Lebih tinggi. Pak Regi. Kan nih kelasnya AAA plus kan. Iya, iya. Gue kan CDF, G sampai Z. Tahu lah. Iya, iya. Dia itu pernah bilang, si Ayu tuh ya, dia pernah ada bocoran biasa. Bocor-bocor halus kalau lagi dalam dunia pernikahan tuh. Curhat ke siapa, nyampenya juga ke Iya, gue iya, gitu. iya. Iya. Dia tuh suami gue wondering sama temennya, si Ayu tuh gue bingung deh, kenapa masalah rumah bisa repot banget, tapi giliran ngurus kontrak dia pinter banget gitu. I would go into detail when it comes to contract. Dinaikin aja. Like all the Dinaikin. sayanya. Mau dinaikin yuk. Oh masuk angin lo, enggak, norak gue lo, dingin, enggak. pada travel. Saya kepanasan. Gue yang kepanasan. masuk angin, lo tau kan gue gak suka AC. Enggak, aku kepanasan. Jadi maksudnya ininya Ini dari segi temperatur aja nggak akur ya. Yang satu kepanasan, yang satu masuk angin. gue keringetan barusan. Makanya Ya udah disuruh pun pindah sini nih. Bagus ntar di segmen ada sulap. Gue gitu. Coba rasain mampus. Bagus. Coba lu. Jangan enak-enak aja nih. Sabar Bu Eko. Gue udah masuk angin udah pegel banget. Ya Allah. Masih Biarin aja. sponsor itu gak ada ya? Salon pas sama koyo Salon cabe pas, deh, bagus deh. udah. Beneran. Sigit. TS Biarin Media. tuh ibu panas. Sembur aja.
TS Media sponsornya Koyo Cabe belum pernah loh, bagus kan? Jadi ntar lo lagi traveling gitu keren-keren pakai sepeda mahal, ada Koyo Cabe di sini. Enak juga angle dari sini ya. Gitu ya. Enak ya. Emang kita udah konsep masuk anginan, udah beda, udah mau si bule. Tadi gimana? Jadi sorry kepotong. Nggak masalah, gue juga lupa. Koyo Cabe Ini mundur. ternyata Oh ya, kita harus menginterview 4 orang dalam sehari. nah udah lupa. Nggak masalah. selesai. Gue seneng kok, gue cerita nggak usah ditanya. Oh iya, kontrak gue tuh kak. Gue sana lo jago. Tapi di detail kontrak, tapi Betul. ngurus rumah malah lu kelengar gitu. Iya betul. Karena dia pernah waktu itu challenge-nya adalah sebenarnya honestly mungkin saat itu gue lagi tidak dalam kondisi berkomunikasi yang bagus dengan suami gue. Jadi gue nggak bisa mikir dengan clear head. Jadi gue bilang ya lemari lebih besar ya udah lemari lebih besar gitu. Lemari apa sih pakaian? Lemari pakaian. Timbang lemari bisa jadi masalah. Itu kalau udah kawin loh, mama belum terkawin. Sabar gue kok. Sorry ya. Maaf nih. Ya, masalah lemari ya. Mama sorry. menata kalau kawin. Perkara lemari. Perkara lemari. Belum lagi perkara odol Iya. gak ditutup ya. Nah, itu sih gue gak sampai sedikit kalau orang bule gitu kan. Orang Iya, bule iya. kan mikirnya gitu. You roll your face gitu, sampai pojok banget. Enggak, ini lebih dalam kalau gue dari sekedar roll face mah ada enggak masalah. Tapi nih ya, kalau emang lo misalnya a bit lousy urusan rumah gitu, ya udah lo hire aja orang untuk membantu lo urusan Jadi kepala itu. rumah tangga gitu. Iya. Nah, Gue aja itu. gak ada anak-anak Kan lo tapi jago ada di kepala yang rumah tangga lain-lain. loh di rumah gue loh. Nah itu, gue baru kepikiran alias dikasih tahu untuk begitu. Baru-baru aja. Jadi nggak Hari yang terbengkalai lalu. hal-hal itu nggak disalahin ke lo gitu Iya, loh. karena ya itu kan gue dari kecil gue tidak terbiasa untuk mengatur atau membuat sistem di dalam rumah. Jadi yang gue buat sistem itu di kantor. Dan nggak tahu kenapa. Kantor sama rumah mirip tinggal Gue jujur mikir ya udah kalau rumah itu ya seperti yang dulu gue tinggal waktu kecil ya gitu aja. Bapak lo yang ngurusin biasanya? Iya, Nggak? gue nggak nyokap gue, tapi kan gue nggak pernah tahu dalamnya rumah ngurusnya gimana, karena gue kan taunya dari dulu tuh kerja Dan diurusin rumahnya. dan diurusin. Jadi gue itu kayak ayam tarung tau gak lo? Pulang dikasih makan, terus keluar lagi tarung lagi gitu. Jadi I've never ngurusin seen kandang. it, nggak pernah ngurusin kandang. Kandang mesti dibersihin 3 kali sehari. Kandang mesti dikasih pewangi kalau nggak bau. Iya, Gue dibikinin nggak lemari ngerti. kandangnya. Iya. Dibikinin lemari. Karena diurusin sama nyokap lo juga. Iya, nyokap Iya. gue. Oh. Bukannya berarti dari kecil gue disuruh kerja, enggak, cuman gue emang sukanya kerja dan waktu itu nggak ada obligasi untuk bekerja di dunia rumah, di dalam rumah, ngurusin yang domestik, bayar listrik gitu. Enggak ngerti gue, bukannya enggak. Berarti ini sesuatu yang lo pengen ajarin ke anak-anak lo juga nggak? Oh pasti, anak gue Apalagi anak sekarang perempuan misalnya ya? Oh, Atau anak banget. laki-laki juga lah harus bisa dong. sama aja, cuman memang gue karena yang paling gede perempuan, jadi gue bilang abis makan beresin dan bawa ke belakang gitu. Jadi semua harus dilakuin sendiri, nggak bisa tuh walaupun banyak yang nemenin, tinggal panggil aja nggak bisa karena gue nggak mau dia tumbuh jadi gue. Jujur aja, untuk urusan domestik ya, Iya. gue nggak mau dia tidak terlalu sensitif dalam hal rapi-rapi gitu. Gue Marie Kondo tuh gue belum nonton sampai sekarang. Oh itu gue baca bukunya dan gue nonton. Gue suka banget. Gue OCD. Jadi Harus rapi. Jadi you only keep things that sparks joy. Kalau enggak get rid of it. Makanya suka gemas gue ngeliat lemari lo juga. ya kan, Iya, semuanya Tuh. sparks joy. sparks joy. Enggak juga. If you Kalau don't menurut kita. use it for a long time enggak. Sabar ya, Sayang. Biasanya gini lo pegang aja, Selesai. angkat lo gini. Aduh bikin happy gak ya? Kayaknya enggak, udah. Nah masalahnya itu sama kita happy nih. Happy semua. Ya nggak terlalu happy tapi bisa kok dibikin happy. Iya. Wah happy banget iya kan. Iya. Jadi di kamus gitu tuh nggak ada yang kayak Ini- nggak bikin ini happy. bagus ya, apa jual aja ya? Sayang Sayang kan Jadi nanti pasti nah, atau pakai. perintilannya juga gitu, jangan kebanyakan perintilan, tapi sebenarnya itu doesn't bring anything into the room misalnya. Jadi makanya di get rid itu Marie Kondo, KonMari style namanya. I see. Nah itu gue nggak pernah nonton sampai sekarang karena gue tahu gue pasti akan membombardir diri gue dengan kenyataan hidup gitu. Harusnya gue begitu. Lo in denial. Belum begitu gitu. Kan dia mau pindah rumah baru. Ya. Nah itu bisa dimulai. Oh, Jadi yang lo bawa ke rumah baru adalah yang penting-penting dan memang membawa estetika yang bagus dan ini jadi lebih rapi. Oh iya banget itu sih gue karena ya gue udah latihan sekarang sih. Gue udah rapi-rapi dari sekarang tuh udah jauh lah lebih rapi dari dulu. Nah tapi lo jadi nih udah sebagai ibu lo jadi appreciate nyokap lo nggak dulu ngurus-ngurusin semuanya? Oh banget, gue kalau nyokap gue sih udah deh, nyokap gue mah udah the best aja. Cuma memang gue dulu mungkin kurang bertanya ya, kayak gimana sih harusnya gitu ngurusin. Bokap gue itu sampai nyokap gue nggak ada itu, bokap itu diurusin, makannya diurusin, berapa taker nasi diurusin, lauk diurusin. Jadi Hands on jujur banget ya, benar-benar ini banget ya. Jadi begitu dia nggak ada, gue tuh jujur bingung karena gue ngerasa
gue anak sendiri dan gue harus ngurusin bokap gue. Kehilangan satu sosok nih yang biasanya ada. Dia tuh bener-bener core-nya. Jadi begitu bokap nyokap nggak ada, gue tuh langsung bingung. Gimana nih caranya biar keeping my dad's health tuh as my priority dan tetap ini ya prime gitu. Sembari kebetulan gue punya suami yang raja juga nih. Kan anak gue yang 3 orang itu dan staff gue yang banyak banget itu. Gimana caranya? Dengan gue yang nggak less systemized daripada lo mungkin. Mungkin lo juga udah dari awal dari pagi mungkin lo udah ngobrol kali ya. Jam segini ini nanti ini gitu. Gue percaya aja. Oh, nah itu mungkin gue juga punya trust issue. Nggak, gue percaya aja, gue udah tahu nih orang rumah, gue percaya, gue tahu anak gue bakal dikasih makan, dimandiin gini-gini. Gue cuma bilang butuh apa, kasih tau gue, terus gue ngecek aja gimana, udah. Perintilan gue nggak pikirin. Lo lebih chill ya, lebih santai. Chill. Karena perintilan gue nggak doesn't matter gitu. Yang penting gue pulang ada makanan, rumah rapi. Kita very detailed. Kalau udah detail, you have to look after so many things, puyeng. Jadi mendingan yang matters aja yang dipikirin. Yang big deal gitu. Maksudnya mungkin buat lo yang seperti itu akan jadi mudah untuk lo omongin. Buat orang yang detail oriented itu akan sulit nggak sih Bu Ayu? Saya lagi di BAP loh. Banyak yang tips ini. lo paling utama apa nih untuk working mom? As a working mom. Ya. Ini. Mau intelijen dikit kan lo nih gue kasih pertanyaan. Cuma lagi mikir aja. Ada yang nanya, Bu Ayu boleh dong kasih tips gimana sih jadi working mom apa sih? Oke. Oh ya, satu sih menurut gue. Be passionate. Be passionate. Yes. In semua aspek. In any aspects. In work, ya if you're passionate enough, nggak enough ya. You have to be passionate. Jadi kalau misalnya ada ganjalan, ada goncangan, if you're passionate enough, lu bakal ngelihat goncangan itu not as a turbulence, tapi polisi tidur aja ya. Iya, polisi tidur. Atau cuman kayak sandeng gitu. Nah ini kerjaan kan? Kerjaan. Passionate yang lain-lain juga nggak? Sama. Kalau misalnya suami. Anak-anak, apalagi suami ya kan. Kalau anak-anak tuh gini, kalau anak-anak kan masih kecil, wajar kalau banyak ngelakuin kesalahan. Kalau suami kan udah gede, kalau tetap melakukan kesalahan, you have to be passionate enough untuk berada di dalam institusi itu. Kan pernikahan kan institusi. Jadi lu tuh selalu punya energi untuk cari jalan keluar. Kalau lo nggak, keren kan tuh? Kalau lo nggak punya energi, lo capek cepet. Udahlah capek lah gue ngadepinnya. Udahlah gue capek nih nyerah. Iya, cepet nyerahnya. Dude. Passionate bener. Ayu Dewi, thank you so much. Ayu Dewi, thank you so much. Thank you. Gue senang loh ada dia datang loh. Biasanya kita ngobrol nggak ada kamera kan, tapi ini ada jadi orang. Biasanya kalau kita ngobrol nggak ada kamera, begini juga ya. Gini juga sama sebenarnya. Jadi parah, banyak nama-nama masuk. Ini udah di filter. Iya udah di filter. I think this is like the alliest talk show you guys ever had, like out of all of the. Enggak banyak deepnya. Gue banyak dapat banyak ini faedah baru. Dari gue terharu gue. Bener loh. Dan orang-orang muda sekarang yang lagi pengen nikah, nggak usah muda, nikah nggak harus muda. Makasih loh. Itu orang-orang yang pengen menikah, ya? Jadi tahu apa yang harus dipersiapkan berkat. Wah udah dari 10 tahun yang lalu denger beginian. Communication ya kan. Teori paling jago udah ya. Ini tape tolong direkam, ntar pas Luna nikah kita setelin. Kita setel ya di ini wedding party. Ya kan teori udah matang. Disetel. Pakai tustel. Oke. Dewi, thank you so much. Thank you. Anak-anak. Thank you so much loh. Thank you for having me. Like I feel so honored. I feel so happy and blessed. I'm sorry I only know like 3 keys. like this is C, this is F, and this is like G. Oke. Wah, nggak pakai spot ya. Jadi gimana? Mau jadi buah apa? Oh wow, enough. Thank you. Thank you. See you next time. See ya.